mulai ya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman dari pola hidup sehat ya. Malam ini kita bincang-bincang mengenai kanker ya. Sebentar, ini saya spotlight dulu saya ya. Kanker dari sudut pandangnya Otto Wadroff ya, onkolog dari Jerman ya. Eh, Beliau itu sudah 50 tahun lebih menangani kanker ya. Dan 30 tahun pertama ya normal seperti yang lain. Dalam arti normal itu ya sebagaimana dokter sewajarnya ya kemoradiasi. Tapi kok dia mengamati itu banyak banget yang kambuh-kambuh-kambuh. Sehingga akhirnya mengembangkan ya yang sekarang ini mungkin dikenal sebagai functional medicine. Nah, di komunitas kanker sudah sering itu dibahas. Tapi kemarin tuh saya dengan Pak Jos, nih kebetulan Pak Jos ada di sini ya. Kita menghadiri seminarnya Profesor Dokter Willy Wang dari Korea ya. Beliau pendiri dari Total Swiss. Nah, itu memang dinamakan Total Swiss karena total benar-benar gitu ya. Pabriknya di Swiss, bahan bakunya di Swiss, ya diproduksi di Swiss. Nah, jadi diimpor dari Swiss dibawa ke Indonesia. Nah, siapa itu Profesor Willy Wang, Dokter Willy Wang? Beliau itu sekeluarga hampir mayoritas talasemia, ya, di mana telomernya pendek, darahnya cepat rusak, sel-selnya cepat mati, maka ya kebanyakan 50 tahun lewat, 50 tahun lewat. Maka beliau itu akhirnya memformulasikan nutrisi untuk dirinya, ya, dan berhasil ya sekarang udah hampir 80, keliling dunia, seminar sehari, pembicara tunggal, wah energik sekali. Nah, cuma saya cuplik sebagian yang membuat saya teringat kembali mengenai Otto Wadroff ini ya, yang disampaikan juga oleh beliau, Profesor Willy Wang ini. Yang kemarin saya ngelanjutkin sebenarnya nih, ya saya ngelanjutin yang kemarin mungkin saya share sebentar, lanjutan yang kunci sehat rahasia 365 itu sebenarnya ya, sebentar saya lanjutkan atau disinggung ulang, lalu habis itu ya terus saya kita bincang-bincang, nanti Pak Joko juga akan menyampaikan sesuatu yang penting untuk kanker ya. Oke. Saya akan mengulangi singkat saja mengenai 365. 365 hari suhu kita 365 derajat. Kalau tinggi ada obat penurun panas, kalau rendah nggak ada obat yang menaikkan. Karena menaikkan itu dengan pembakaran, di mana karbohidrat, protein, lemak dibakar dan gampangnya aja biar gampang gitu ya. Ya apinya itu oksigen ya, tapi tentu nggak sesederhana membakar kayu bakar pakai api gitu ya. Ada pengontrol suhu yaitu mineral dan vitamin itu kalau pakai bahasa gampang ya sebenarnya sih metabolisme itu memang butuhkan mineral, terutama sebenarnya mineralnya itu ionik mineral ya. Kalau makanya orang kalau makan jam makan minum kopi enggak, kopi harusnya ada jam snack jam 9, jam 3 sore karena waktu jam makan minum kopi malah besi, fero ketemu kopi, kopi ada asam misalnya laktat jadi ferolaktat. Nah, tidak bisa terserap oleh tubuh. Yang dibutuhkan adalah Fe++, magnesium plus plus, Ca plus plus atau ionik mineral. Sebagai gampangnya kalau misalnya kita menggunakan ilustrasi bakar gitu, apinya oksigen, pengontrol suhunya vitamin dan mineral. Dan di situ masih ada lagi sebenarnya pengaruh enzim. Nah, nanti dalam hal ini saya memang mengundang Pak Joko Waluyo ya, lengkapnya ya Profesor Dr. Joko Waluyo Saputro. Itu dulu kuliah di IPB, kalau saya lulus pas-pasan, beliau cum laude itu ya. Dan sekarang menjadi penasihat ID tapi dalam bidang manajemennya. Tapi paling enggak bukan orang yang asing di bidang kesehatan. Nah, nanti beliau akan bercerita mengenai pentingnya ionik kalsium untuk kanker ya. Walaupun sebenarnya juga saya pernah menyampaikan pentingnya untuk metabolisme tulang ya. Oke. Nah, maka bagaimana pembakaran ini akan menjaga suhu itu tubuh kita 365. Bagaimana kalau suhunya turun? Ya, kalau turun 36 aja mulai demam. Turun 35,5 daya imun tubuh turun 30%. Mulai nafas berat, ngantuk, mulai dingin. Nah, 34 harusnya itu sel-sel itu mulai menuju kematian. Untuk selanjutnya regenerasi sel diganti yang baru. Jadi ketika suhu sel itu 34,
dia menuju mati karena 27 itu suhu mayat. Ya kalau tubuh kita ada 50 triliun sel katakanlah begitu ya, itu yang suhunya 27 mati itu bukan berarti manusianya mati. Tapi kalau sebagian besar begitu ya manusianya akan mati gitu ya. Jadi sebagian kecil sel akan mati dan itu dimulai prosesnya di 34 derajat. Nah, saya akan lanjutkan ke sini dari saya sibuk banget nggak sempat bikin PowerPoint-nya untuk yang autowadrofnya ya. Nah, harusnya ketika suhu sel itu mulai 34, dia siap-siap mati. Dan matinya itu sebenarnya karena kekurangan oksigen, ya usia usia sel juga. Tapi ada beberapa sel itu yang mencoba mempertahankan suhunya tanpa oksigen. Jadi sel itu harusnya ketika 34 derajat ya teman-teman ya itu mulai mati. Ya, mulai mati. Tapi kenapa? Ya karena emang suhunya harus 36,5 tadi yang kemarin sesi sebelumnya. Tapi ada beberapa sel itu yang mencoba bertahan bisa menaikkan suhunya tanpa oksigen. Lah, tuh gimana caranya? Ya, nah ini menurut Otto Wadroff ya, onkolog itu. Jadi di dalam sel itu terjadi fermentasi anaerob. Jadi bakteri-bakteri anaerob. Bakteri-bakteri yang tidak butuh oksigen dan dia bisa memetabolisme, bisa menaikkan suhu, akhirnya selnya nggak jadi mati. Dia bisa bertahan hidup tanpa oksigen. Dan dia senang banget dengan keadaan tanpa oksigen. Dia takutnya oksigen, karena bakteri anaerob kalau ada oksigen antara tidur atau mati. Ya kebanyakan tidur sebenarnya sih ya. Dia dorman, tidur. Jadi kalau nggak ada oksigen, dia hidup. Nah itu dia sel ini nggak mati, tapi mempertahankan hidupnya dengan cara fermentasi anaerob. Dan dia berhasil. Nah begitu dia berhasil, yang menarik adalah dia menduplikasi diri dengan cara mempertahankan suhu 36,5 dengan cara yang sama menduplikasikan lagi. Nah, menurut Otto Wadroff, itulah sel kanker. Jadi sel kanker tentu banyak teorinya ya, misalnya oh itu pembelahan terjadi karena mitokondria begini-begini, karena signalingnya nggak benar dan seterusnya nanti Pak Joko akan menamakan. Tapi dari Otto Wadroff itu juga terjadi karena ketika suhunya rendah harusnya mati, dia nggak mati, dia memfermentasi diri dengan sistem anaerob. Nah, makanya dari sini muncullah terapi yang dilakukan oleh Wim Hof terhadap orang-orang kanker. Kemudian terapinya ini dijelaskan sama tiga dokter yang namanya Greg, David, dan Sementa, yaitu yang memenangkan Nobel mengenai terapi hipoksia. Di mana terapi hipoksia itu secara sengaja kita hipoksia. Hipoksia itu kesenangannya kanker. Nah ini kan jadi kayak, loh gimana sih Pak? Katanya kanker itu takutnya oksigen, senangnya kalau hipoksia. Lalu kita olah nafas hipoksia kan kankernya malah tambah seneng dong. Ya, contohnya tuh gini Bapak Ibu ya. Jadi saya belok sedikit biar gampang bahasa sederhana. Kalau teman-teman ototnya sedikit, itu gimana cara naikinya? Kan kita latihan otot. Apa itu latihan otot? Dirusak dulu ototnya. Begitu dirusak dia bikin yang baru gitu ya. Nah, sama juga kanker itu orang kanker tidak boleh hipoksia. Tidak boleh saturasinya di bawah 95. Kalau saturasinya rendah, suhu tubuh akan ikut rendah. Kenapa? Karena untuk pembakaran, mempertahankan suhu tubuh, itu oksigen penting sekali. Kenapa orang kanker kadang hemoglobinnya rendah, harus makan suplemen yang mengandung zat besi, yang vitamin B-nya lengkap, karena zat besi Fe ini ketika bersama dengan darah, dia akan bawa oksigen ke dekat sel. Tapi yang dorong masuk ke dalam sel itu vitamin B, B6, B12. Nah, jadi orang kanker tidak boleh kekurangan oksigen. Orang kanker tidak boleh hipoksia. Nah, untuk mengatasi hipoksia, justru terapinya namanya terapi hipoksia. Jadi jangan takut olah nafas Wim Hof yang pakai tahan nafas. Jadi waktu kita tahan nafas, saturasi turun 3 ronde. Dari 98 turun menjadi 90, 92 atau 88. Ronde berikutnya jadi 70, ronde berikutnya bisa 60. Bahkan kalau saya mendemonstrasikan, saya bisa saturasi 0% dan tidak mati. Nah, kankernya seneng dong. Iya, seneng sebentar dia. Coba, yang berbahaya buat orang kanker itu hipoksia sepanjang hari. Saturasi di bawah 95 namanya hipoksia. Tapi kalau kita hipoksia sebentar, ini kalau saya menggunakan bahasa sederhana, ya. Jadi sebentar kita hipoksia, wih, kankernya berpikir begini nih. Iya, oksigennya sedikit, saatnya membelah diri, selnya dibuka pintunya, gitu ya. Dia nggak tahu kita berstrategi. Begitu mereka membuka diri, kita tarik nafas. Tariknya kuat kan? Dan apa yang terjadi? Seperti yang diperagakan dalam dalam peragaan olah nafas Wim Hof,
Dari saturasi yang rendah, tergantung Anda bisa seberapa rendah. Kalau saya kan bisa ya sampai 0%. Ya teman-teman katakan 70 aja. Tarik nafas. Naik lagi 80, 90, tek 100 itu ya. Ini orang Jawa bilang namanya kankernya kecelik. Kankernya digelembui gitu ya. Waduh, saturasi rendah dia buka sel mulai membelah diri, blek, tiba-tiba oksigen masuk 100% gitu ya. Udah dah. Kanker kan takutnya oksigen, maka orang kanker tidak boleh kekurangan oksigen. Ya, selain juga nanti masalah signaling kalsium. Nah, maka nanti kalau Pak Jas mau berbagi juga boleh nih. Kayaknya Pak Jas udah lebih ikut sering dengerin Mister Bangnya ya mengenai ada makanan yang membuat oksigen kita itu berlimpah gitu ya. Kenapa? Karena ya kayak niacin, vitamin B12, B6, besi itu diambil yang memang mudah sekali diserap. Sehingga kita waktu kita minum saja gitu ya, sereng itu 15 menit langsung terasa gitu ya. Dan sebenarnya sih gejala itu juga teman-teman alami bagi teman-teman yang ikut olah nafas. Ya, teman-teman yang olah nafas Wim Hof kan, kok muka saya kesemutan ya? Persis minum niacin ya. Iya kan? Kok muka saya kesemutan ya? Gitu ya. Itu bisa karena parasimpatetik atau memang tubuhnya penuh dengan oksigen. Yang pasti dengan penuh dengan oksigen itu terukur. Karena kalau olah nafas kan yang terutama metode Wim Hof ya, tarik, buang. Itu kan saturasi 100%. Coba dibayangin, di dalam tarik nafas tarikan ke 50 itu berarti kira-kira hanya butuh 5 menit, 5 menit, 6 menit. Saturasi 100%. Yang berbahaya buat orang kanker adalah ketika hipoksia sepanjang hari. Kondisinya hipoksia. Mengatasi hipoksia dengan terapi hipoksia. Ketika hipoksia teratasi saturasi 98, 100%, maka oksigen berlimpah. Oksigen berlimpah, kalau banyak O2, pH-nya 7,45. Itulah yang Otto Wadroff sebenarnya tekankan mengenai bagaimana selain suhu 36,5, Otto Wadroff itu menekankan pentingnya pH darah itu 7,45. Jadi ketika pH darah 7,45, tubuhnya alkali. Ketika tubuhnya alkali, itu metabolisme tubuh dalam menjaga oksigen juga bagus. Itulah kenapa juga yang dijelaskan sama David, Greg, dan Sementa, pemenang Nobel mengenai teori hipoksia, di mana teorinya David, Greg, dan Sementa ini digunakan para researcher, para ilmuwan untuk menjelaskan olah nafas Wim Hof. Wim Hof sendiri bukan ilmuwan, dia praktisi. Tapi kenapa ya Wim Hof ini kok bisa ke Gunung Himalaya, ke Mount Everest, dan para muridnya, termasuk muridnya yang tidak pernah ketemu langsung, yang namanya Jarod Wijanarko, ya saya ini gitu ya pergi ke Rocky Mountain ke Amerika 4 minus 4 derajat salju abadi, nggak naik-naik banget sih, kalau naik lebih tinggi lagi, atau kemarin ke Eropa ke top of Europe minus 8 derajat, ya lepas baju ngeligo ya nggak kedinginan. Kenapa nggak kedinginan? Tubuh saya 36,5. Nah, kalau teman-teman yang kanker bisa menjaga saturasi 98-100% dan suhu tubuhnya 36,5, kanker itu berkembang biak saat suhu selnya 34. Jadi ketika suhunya turun, memang suhu tubuhnya mungkin masih 36. Tapi beberapa sel yang suhu selnya, jadi antara suhu tubuh dan suhu sel kan berbeda ya. Kalau selnya yang banyak yang suhunya dingin ya kita kedinginan, jangankan 34. 36 aja udah menggigil. Jadi gimana caranya tubuh kita suhunya 36,5? Ya tidak boleh kekurangan oksigen, tidak boleh kekurangan oksigen. Makanya latihan justru terapinya namanya terapi hipoksia. Dengan terapi hipoksia itu sebenarnya banyak hal yang terjadi. Waktu kita hipoksia sebentar, itu akan ada namanya hipoksia indus faktor. Hipoksia HIF ini akan memicu yang namanya eritropin, itu hormon. Singkatnya EPO. Eritropin ini akan memicu tubuh kita produksi hemoglobin. Maka kalau selain dari segi bahan bakunya tentu ya, vitamin B, zat besi, nanti bahan baku mungkin Pak Jos saja yang ceritain gitu ya, ada bahan baku dari Swiss yang luar biasa. Tapi sekali lagi ini bahan bakunya, hormon itu tukangnya, mandornya.
Kalau nggak ada hormonnya, gimana bahan baku ini menjadi hemoglobin gitu? Itu ada faktor hormonal. Makanya ketika dikombinasi ya dengan suplemen yang baik, lalu olah nafas hipoksia, yaitu Wim Hof, itu hemoglobinnya naik. Jadi ada orang yang HB-nya rendah, dia minum suplemen, katakanlah ya yang di tangan saya aja lah gitu ya, Super Green Food. Pak, kok sebulan HB-nya belum naik-naik ya? Kok istri Bapak katanya 3 minggu dari 8 jadi 12? Lah istri saya kan olah nafas Wim Hof. Kan dia terapi hipoksia. Dengan hipoksia itu IPO-nya naik, eritropinnya naik. Jadi inilah yang dijelaskan oleh David, Greg, dan Sementa, pemenang Nobel mengenai terapi hipoksia. Hemoglobinnya naik, saturasinya 100%, O2-nya cukup, energinya maksimal. Tapi gimana kalau hormonnya ini tinggi, tapi nggak ada bahan bakunya? Saya sering bilang ya, kalau kita makan makanan, vitamin, suplemen, segala macam, itu bahan baku. Enzim itu tukangnya, hormon itu mandornya. Waduh, olah nafas mandornya banyak, bahan bakunya nggak ada. Ya tukangnya nganggur, kok nggak bikin rumah? Iya nih semuanya nggak ada. Itulah namanya holistik. Kita betulin suplemennya, kita betulin hormonnya, dan hormon ini dikuatkan dengan terapi hipoksia. Betapa dahsyatnya ketika menggunakan suplemen yang baik, makanan yang baik ya, bukan suplemen. Kalau dokter Tansudan itu anti itu suplemen. Maka sebenarnya bukan suplemen, ini makanan ya. Romil itu makanan. Jadi saya tunjukkan dulu beberapa makanan ya. Jadi misalnya gini dah, contohnya ya. Bagi saya Q10 ini adalah, oke sebentar, saya blur jadi nggak bisa kelihatan ya. Saya membagi beberapa hal itu menjadi ya obat itu ya jelas. Obat itu misalnya ya, oke sebentar ya, saya obat itu ya Anda minum obat ya, obat-obat itu berarti kan kimia, itu jelas obat. Yang bukan obat, misalnya suplemen. Apa itu suplemen? Kalau di saya ya, yang saya kategorikan sebagai suplemen. Oke, sebentar ya. Beberapa nggak ada di sini. Oke, bagi saya vitamin C ini suplemen. Ya, ini suplemen tambahan. Terus Q10 ini suplemen. Milkrom ini kromium, ya ini sudah sebenarnya sudah mineral karena kromium dan laktoferin, laktoferin itu ekstrak dari susu. Tapi kalau benar-benar susunya, ya ini makanan, ya. Terus super green food itu kan rumput laut, ini makanan. Jadi yang berupa makanan sebenarnya Anda tuh boleh seumur hidup. Enzim, ya Pak, saya boleh minum klasik enzim berapa lama? Ya kayak makan sayur aja seumur hidup. Jadi kayak klasik enzim itu makanan, probiotik itu makanan, ya bukan obat, bahkan bukan suplemen. Suplemen itu ini, ya, ini tambahan vitamin C ini. Kalau makanan kan jeruk, kita makan jeruk. Nah, ini rumput laut yang diserbukkan, dipadatkan jadi pil, jadi ini makanan. Bagi saya, mana itu suplemen, karena dia antioksidan yang dikumpulkan. Nah, bagi saya konsepnya adalah makanan itu boleh jangka panjang. Contohnya ya kalau dari Korea, jadi makanan ini kan memang salad diserbukkan. Nah, sama juga yang sekarang, sorry ada yang jatuh. Yang sekarang muncul adalah Fitsol dari Swiss. Ini makanannya orang yang talasemia, makanannya orang yang kanker karena dia makanan yang mudah diserap oleh tubuh yang tentunya bagus buat orang tua. Kadang-kadang kalau saya berkata untuk anak remaja, real food aja. Anda makan salad aja. Anda akan makan lalapan aja. Biar pencernaannya bekerja. Tapi kalau orang sudah sakit, di mana pencernaannya pun bermasalah, semuanya bermasalah, kita ada skala prioritas. Bagaimana yang penting sekarang selnya sehat dan dapat makanan, makan makanan yang mudah diserap oleh sel. Nanti perlahan-lahan kita betuli pola hidup. Kita mulai banyak makan-makan yang real food namanya. Real food itu ya kalau butuh vitamin C itu ya ini pepaya gitu ya. Cuma kan kondisi kita udah nggak ideal. Contohnya saya udah nggak ideal. Saya udah diabetes. Kalau saya kejar vitamin C-nya makan pepaya banyak-banyak, ya gula darah saya naik kan gitu kan. Nah, dalam hal itulah sebenarnya juga tetap suplemen itu dibutuhkan. Tapi saya sering menggunakannya gini, kalau ini dalam dus ini 2 kali 1. Saya kalau ngasih petunjuk orang gitu ke saya 1 kali 1. Lupa di dus kan 2 kali 1. Nah kan saya masih mengharapkan Anda makan pepaya, makan kiwi, makan jeruk lemon diperes. Tapi kalau udah makan jeruk lemon diperes juga nggak naik apa masih kurang. Nah itu suplementasi, baik lewat mulut atau diinfus. Ya kalau dokter Genti, nah Bapak Ibu yang sudah kenal dokter Genti kan beberapa kali ngisi di sini. Nah Pak Joko ini suaminya, gitu loh ya.
Ya. Oke, dari saya itu aja. Sekarang boleh Pak Jos atau Pak Joko duluan, silakan. Pak Joko kali ya, mau berbagi, Baik, baik. ya Terima ngobrol-ngobrol kasih. aja. Ya, Terima silakan. kasih. Ya, Ngobrol-ngobrol, ya, Jarot ya. ya. Jadi Bapak Ibu, saya senang sekali nih diajak Pak Jarot eh, ngobrol-ngobrol. Saya berteman dengan Pak Jarot ini udah lama, mungkin 45 sejak kelas 2 atau kelas 3 SMA itu. Saya pertama kali kenal Pak Jarot, terus kami kuliah sama-sama, kos juga sama-sama, dosen pembimbingnya sama, apalagi ya. Sarapan sama-sama, pagi-pagi sarapan bala-bala gitu. Jadi, kami udah seperti saudara. Jadi saya senang sekali ketika apa diminta. Uh, Beliau ini orangnya baik sekali, serba bisa. Segala apa aja bisa dikerjain dan semua yang dikerjakan berhasil. Nah, itu apa yang dikerjakan berhasil itu jadi macam-macam beliau ini. Uh, saya senang sekali ketemu beliau lagi. Jadi saya ingin menyampaikan atau sharing satu terapi yang terkait dengan ion kalsium. Namanya AIC terapi atau terapi AIC. AIC singkatan dari anti orbital ionoic calcium atau gampangnya ion kalsium saja, ion kalsium ya. Nah, sebelumnya saya bisa share ya Pak Jarot? Boleh, boleh, silakan, silakan, itu lebih jelas. Ya, Share ya satu, mungkin saya nyiapin beberapa slide. eh, Sebentar ini ya, oke. Oke, apakah sudah terlihat sharing screen saya, Pak Jarot? ya, kelihatan. Oke, mantap. Oke, jadi saya mulai ya. Namanya nih terapi AIC, AIC, Anti-Orbital Ionic Calcium atau terapi ion kalsium saja supaya lebih mudah. Nah, saya mulai dengan satu cerita. Satu cerita, ini cerita asal mulanya diketemukannya terapi ini. Ya, terapi ini diketemukan tidak sengaja. Ya, tidak sengaja oleh teman saya. Jadi saya punya teman namanya Paul Lee. Ya, Paul Lee ini saya kenal sudah cukup lama. Sekitar mungkin 8 tahun yang lalu lah saya kenal dengan Paul. Paul tinggal di Vancouver, Kanada. Dia seorang ahli kimia molekuler, ahli kimia khusus struktur molekul. Nah, Paul ini eh, pada sebagai ahli kimia struktur molekul, dia cari struktur molekul, bagaimana mencari struktur molekul untuk sebetulnya di awal penelitiannya dia mencari struktur molekul untuk pupuk tanaman yang kekurangan kalsium, gitu ceritanya. Jadi dia penelitiannya di Vancouver bekerja sama dengan UC Davis, University of California Davis, begitu mencari formula bagaimana supaya karena kita tahu bahwa tanaman-tanaman itu kalau kekurangan kalsium pertumbuhannya jelek, produktivitasnya rendah. Jadi tanaman pun kurang kurang vitamin, kurang kalsium juga jelek hasilnya, ya. Jadi kemudian kalau dia cari pakai kapur biasa, tanahnya menjadi keras gitu. Nah, dia kemudian mendapatkan formula di mana eh, sebetulnya kalsium karbonat biasa seperti kalsium kapur tulis itu Bapak Ibu ya, seperti kapur tulis kalsium karbonat, tetapi dengan struktur yang berbeda. Nah, dia berhasil menemukan, kemudian dia coba di tanaman tomat dan seterusnya, berhasil dengan sangat baik. Hanya saja waktu itu dia lihat, wah ini memang secara teori aku sudah berhasil menemukan cara mengatasi kekurangan kalsium pada tanaman. Tetapi biaya produk pupuk kalsium itu tinggi sekali, jadi tidak apa ya, tidak cocok, tidak masuk ongkosnya kalau untuk pupuk tanaman. Lalu dia taruh saja itu, dia udah selesai ya sebagai peneliti kan dia publish paper dan seterusnya. Nah ini ceritanya sesudah beberapa tahun sesudah itu dia punya teman
Jadi Paul Lee yang kalau di gambar ini sebelah kanan ini, yang pakai kacamata itu Paul Lee itu punya teman namanya Yong. Ini tahun 2010 Bapak Ibu, 2010 jadi sekitar 15 tahun yang lalu. Yong Il Cho pada saat itu usianya 70 tahun. Pada saat 70 tahun, kemudian di mampir ke tempatnya Paul. Paul, bad news katanya. Kabar buruk, aku barusan diperiksa dokter. Dokter bilang aku kanker prostat stadium 4 dan sudah metastase ke kolon. Dokter bilang saya harus segera pasang itu, dipotong ini ususnya, pasang kolostomi bag, itu kantong kolostomi itu karena ususnya harus dipotong. Terus dokter kasih dia banyak obat eh, untuk persiapan operasi. Jadi kemudian Paul ngomong sama Yong Il, Yong Il, kamu itu ada eh, ion kalsium, apa ada kalsium, suruh suruh minum kalsium. Kamu coba pakai kalsium saya punya aja. Eh, dia kasih kalsiumnya cair gitu, ditaruh dalam plastik terus dibawa pulang. Nah, kemudian si Yong Il menurut sama Paul ini, ya udah aku coba minum kamu. Jadi dia mulai minum. Nah ini baru 1 hari, jadi pagi. Kemudian besok sorenya dia telepon sama Paul. Dia bilang Paul, I didn't know what you gave me. Aku nggak tahu kamu kasih aku apa, tapi sekarang aku udah bisa kan udah bisa pipis gitu. Karena kan kanker prostat itu kan kesulitan pipis ya. Jadi oh ya, oh terusin aja terusin. Akhirnya eh, sesudah setiap hari dia keadaannya semakin hari semakin baik. Dia tidak jadi kolostomi operasi itu ya untuk potong pasang kolostomi bag. Dia tidak ada melakukan kemo, tidak melakukan radiasi, um, tidak operasi. Dan 1 tahun kemudian, sekitar 10 bulan begitu, dia dinyatakan bebas kanker. Dia dinyatakan bebas kanker. Dan sekarang usianya sudah 84, 85. Jadi ini yang di foto sebelah kiri ini Yong Il ketika 2010 umur 70 dan ini foto Oktober tahun lalu. Saya minta waktu itu Paul mau datang ke Jakarta, Paul, tolong fotokan si Yong Il. Dia ambil foto, ya ini fotonya. Jadi dia bertahan, tidak pernah cancer lagi dan sampai sekarang tetap sehat. Begitu. Jadi ini eh, cerita kisah pertama kenapa eh, eh, kemudian munculnya terapi AIC ini. Nah, ini membuat Paul juga heran, loh, aku kok bisa sembuh ya, gitu kan? Kok bisa sembuh? Kemudian eh, Yong Il dan Paul berikan ke teman-teman yang lainnya yang juga terkena cancer dan hampir sebagian besarnya juga sembuh. Jadi kemudian baru kemudian mereka bertanya-tanya sebagai peneliti dia kemudian mendirikan uh, laboratorium peneliti kenapa bisa sembuh begitulah. Nah, jadi uh, kemudian uh, mendirikan laboratorium riset dan kemudian tahun 2000 7 tahun yang lalu dia ngajak saya untuk bergabung di sebagai peneliti ya. Saya sebetulnya bidang saya ilmu komputer, saya mengajar komputasi kuantum di suatu universitas gitu yang cukup besar di negeri ini. Saya lama mengajar di Amerika, mungkin ada 20 tahun lebih. Nah, saya uh, terus tertarik dengan ion kalsium ini pertama kali ketika bidang saya high performance computing Bapak Ibu, jadi superkomputer begitu. Saya berkunjung ke Kobe, pusat superkomputer di Jepang. Nah, di sana kemudian ada satu peneliti yang meneliti gen P53. Nah, gen P53 yaitu atau perilaku dari gen. Salah satu gen P53 ini salah satu tugasnya, salah satu peran dari
gen P53 ini adalah mengendalikan eh, perintah namanya apoptosis. Nah, perintah apoptosis ini, gen P53 ini fungsinya adalah eh, mengecek kesehatan sel. Jadi kalau ada sel yang sudah rusak, yang sudah tua, yang sudah saatnya afkir, oleh gen P53 ini akan dikeluarkan perintah eh, apoptosis namanya. Nah, perintah apoptosis ini sebagai dalam riset itu peneliti dari Kyoto itu menjelaskan dia minta tolong untuk membuat simulasi model bagaimana gen P53 ini bekerja, eh, meng, me, me, apa, menyampaikan perintah apoptosis ini ke sel. Nah, ke sel yang sudah tua, yang sudah rusak, yang sudah saatnya afkir. Nah, kemudian ketika sel yang rusak itu menerima perintah apoptosis, sel itu tunduk. Artinya kalau kita bayangkan memang bentuknya pesan itu bentuknya rangkaian pesan protein begitu, kemudian ada docking mechanism, kemudian tapi bahasa bahasa Gen P53 mengeluarkan SK pensiun kepada sel, ya. SK pensiun itu disampaikan kepada sel, yang menyampaikan SK pensiun itu adalah ion kalsium. Jadi Hmm. ion sebagai messenger, sebagai pengantar pesan, sebagai kurir. Nah, ketika sel ini menerima perintah apoptosis atau SK pensiun itu, sel yang sudah tua, renta, jelek ini kemudian nurut dia, tunduk dengan berpuasa. Dia tidak lagi mengkonsumsi glukosa. Jadi dengan berpuasa tidak mengkonsumsi glukosa, lama-lama dia mati atau lisis, terurai. Selnya terurai, jadi eh, itulah proses apoptosis. Nah, yang jadi masalah adalah ketika tubuh kita mengalami defisiensi atau kekurangan ion kalsium, jadi saya tidak bilang kalsium ya, ion kalsium, peranan ion kalsium salah satunya adalah pengantar atau messenger tadi. Jadi SK pensiunnya diterbitkan oleh gen P53, jadi gen namanya P53. SK pensiun terbit tapi tidak disampaikan atau tidak tersampaikan kepada sel yang seharusnya lengser tadi. Nah, karena dia tidak pernah menerima perintah apoptosis, ya dia pikir, ya oke, aku membelah diri, tapi jadi sel yang sudah tua, elek, jelek, itu terus membelah diri, ya. Nah, itu salah satu proses terbentuknya kanker. Herannya, ketika kita mengaktifkan kembali atau mengisi kembali ion kalsium itu, yang mengagumkan adalah jadi dalam tubuh kita ini sebetulnya sudah Tuhan memberikan mekanisme anti kanker, ya, yaitu perintah apoptosis tadi. Ketika eh, ion kalsiumnya itu yang tadi katakanlah kekurangan diisi kembali, itu eh, gejala yang dialami oleh Yong Il tadi, kanker prostat sembuh, kemudian banyak berbagai kasus juga kita lihat kok bisa sembuh ya, kita heran. Nah itu yang kemudian kita pelajari. Jadi eh, yang di sini adalah bagaimana memfungsikan, ini namanya functional medicine ya, bagaimana membuat tubuh ini berfungsi kembali sebagaimana seharusnya. Jadi ini tujuannya. Nah, hebatnya ya, jadi yang membuat kami semua di para peneliti di ACRI ini terkagum-kagum karena begitu peran ion kalsium ini, sehingga yang sembuh bukan hanya kanker, ternyata osteoporosis jadi sembuh, ya osteoporosis itu kemudian demensia sembuh, Alzheimer, kemudian hampir semua penyakit degeneratif, 100 lebih penyakit degeneratif yang umumnya orang bilang kalau di gerah sepuh ya. Kalau orang sudah tua memang sudah demensia, Alzheimer, Parkinson dan seterusnya itu kan
itu ternyata bisa disembuhkan. Itu yang kami membuat kagum. Nah, karena ini terapi AIC ini baru 15 tahun tidak sengaja ketemu, jadi ilmunya juga baru terbentuk sekitar 5-10. Jadi mungkin Bapak Ibu, para dokter yang hasil pendidikan sebelumnya belum pernah mendengar hal ini. Dan kami pikir juga mungkin perlu waktu 10-20 tahun lagi sampai ilmu ini bisa masuk ke textbook kedokteran. Gitu. Nah, ini salah satu misi kami, saya di sini, untuk menyebarluaskan ilmu ini. Saya bilang, jangan, ya, let's do a clinical study. Kita coba lihat clinical study. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi tentang teori Warburg dan seterusnya itu saling melengkapi. Jadi kenyataan bahwa eh, kanker itu suka lingkungan hipoksia, kenyataan bahwa kanker itu mengeluarkan asam laktat, karena begitu hitam maka imun sistem sistem imun tubuh kita itu tidak bisa menembus pertahanan kanker. Jadi kanker itu memang apa gejala yang sangat unik ya. Jadi kayak punya punya pikiran sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu, ini tadi tentang asal mula AIC, terapi AIC. Nah, Pak Jarod, saya dikasih waktu berapa lama ini? Ya, boleh terusin aja nggak apa, Terusin Bang. ya. Ya, Bapak ya. Ibu kalau ada pertanyaan silahkan ya, silahkan stop, nggak masalah, saya bisa ini. Nah, kemudian kita lihat tadi, eh, jadi kalsium itu suatu elemen, suatu mineral, tadi Pak Jarod menyampaikan bahwa kalsium itu dibutuhkan, ada Fe, ada mangan dan seterusnya yang dibutuhkan. Nah, kalsium ini satu satu mineral yang unik sekali. Fungsinya, jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu beratnya sekitar 65-70 kilogram, dalam tubuh Bapak Ibu itu ada tersimpan sekitar rata-rata 1 kilogram kalsium, unsur kalsium ya, 1,5 kilogram. Nah, 99% dari kalsium itu letak Hmm, macet soalnya. Internetnya kayaknya punya Pak Joko internetnya berhenti. Oke, kita tunggu sebentar ya. Jadi tadi yang disampaikan adalah bahwa kalsium itu kayak mineral yang utama dalam tubuh kita. Itu kira-kira 1,5 kilonya sendiri kalsium, ya. Dan kalsium itu menjadi messenger, menjadi berita, terutama kalsium yang ionik. Jadi kalau kalsium CaCO3 enggak, itu pentingnya ya. Waduh, putus. Oke, nanti kita tunggu beliau gabung lagi ya. Jadi sekarang kita tes sebentar ya, saya bikin kita berdua. Nanti kalau masuk lagi ya kita akan ini ya Pak. Oh, sudah ini Pak. Pak Joko udah masuk lagi, saya jadikan co-host dulu ya. Rupanya tadi eh, apa namanya putus, terpental ya internetnya. Kalau udah siap lagi, boleh silakan Pak Joko. Ya, Boleh, boleh, boleh. Apakah didengar, Pak? ya udah sekarang dengar, udah mantap. Oke, Ya, saya switch. Saya tadi siapkan PowerPoint, tapi saya pindah ke HP saja. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Shirley ya. Kalau tidak salah di ya, chat, ada Ibu Shirley bertanya apakah penderita ginjal apa dibutuhkan asupan kalsium. Ini Bu. Jadi begini, ada terapi AIC atau terapi ion kalsium ini tidak sama dengan suplementasi kalsium. Itu berbeda sekali, Bu. hmm, Jadi eh, kalau suplementasi kalsium kan Ibu biasanya diminta atau disarankan dokter untuk minum kalak ya, kalak kalsium karbonat. Yang kita bicarakan di sini adalah ion kalsium. Nah, tadi saya lanjutkan ya. 99% dari kalsium dalam tubuh kita itu letaknya ada di tulang dan gigi. Seharusnya di sana, tulang dan gigi. Nah, 1% dari kalsium ini beredar di tubuh kita
beredar di darah, kemudian eh, di sistem limfatik, jadi beredar dalam tubuh kita 1%. Setengah dari 1% tadi, jadi separuh dari yang beredar tadi adalah dalam bentuk ion kalsium, Bapak Ibu. Jadi ion kalsium. Nah, yang saya sedang bicarakan adalah peran dari kalsium aktif yang dalam bentuk ion tadi, yaitu yang setengah dari 1% yang beredar di tubuh. Nah, ini fungsinya luar biasa ternyata. Eh, Bahkan fungsi dari ion kalsium ini dimulai dengan ketika terjadi proses sperma bertemu dengan sel telur pertama kali ya, terjadi pembuahan, itu ternyata yang bekerja di sana bagi sperma menemukan jutaan sperma, satu menemukan sel telur itu adalah ion kalsium dengan menggunakan namanya kalsium signaling. Kemudian proses pembelahan sel, satu sel jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8 dan 16 dan seterusnya itu semuanya dipengaruhi oleh ion kalsium. Nah, Ibu Shirley tadi bertanya apakah penderita ginjal boleh menerima asupan kalsium. Nah, ini Ibu ada satu buku namanya Death by Calcium. Nah, ini sebetulnya begini. Sebetulnya defisiensi ion kalsium atau kekurangan ion kalsium ini sudah diketahui, sudah puluhan tahun diketahui. Jadi kekurangan ion kalsium adalah sumber dari berbagai macam penyakit sudah diketahui sejak puluhan tahun. Hanya masalahnya kita belum tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi seperti eh, kasusnya itu kalau saya gambarkan ya Bu, kita kekurangan ion kalsium itu seperti kalau kita punya aki mobil itu kan ada cairannya ya Bu. Nah, ketika air akinya itu kering, itu kan tidak ada listrik yang mengalir. Jadi akinya nggak bisa bekerja. Nah, harus kita isi air aki lagi kan. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi ion kalsium ini kalau tadi Ibu bertanya apakah penderita ginjal perlu bisa mendapat asupan ion kalsium, kalau betul-betul ion kalsium boleh. Justru ion kalsium itu nanti Bu akan menyembuhkan kalsifikasi, akan mengubah, akan mereverse atau membalikkan keadaan dari kalsifikasi menjadi dekalsifikasi. Sebentar nanti kalau saya bisa jelaskan lagi, tunjukkan lagi dari uh, PowerPoint saya akan bisa tunjukkan. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, ion kalsium ini, jumlah ion kalsium dalam tubuh kita diatur dengan sangat ketat. Diatur dengan sangat ketat oleh tubuh kita. Jadi jumlahnya cukup sedikit. Nah, betul seperti yang dituliskan oleh Pak Jarod tadi. Ion kalsium adalah Ca++. Kalsium, sedangkan kalsium kalek itu CaCO3. Bentar ya, saya akan coba. Dalam banyak kasus, batu ginjal terbentuk karena kalsifikasi, itu justru bisa dibantu dekalsifikasi oleh ion kalsium ini. Jadi peran ion kalsium ini, Bapak Ibu, eh, selain tadi sebagai kalau penderita osteoartritis, nah salah satu obat dari osteoartritis yang kami sudah coba dalam banyak kasus pasien adalah ion kalsium. Tadi ada pertanyaan osteoartritis. Osteoartritis, tendonitis, apa semuanya, itu semuanya adalah kalsifikasi, bentuk-bentuk kalsifikasi, artinya pengapuran. Apa artinya pengapuran? Terendapnya kalsium di tempat yang tidak seharusnya. Tadi saya sampaikan di awal, kalsium itu kan 99% harusnya di tulang dan gigi. 1% beredar dalam tubuh, setengah dari 1% itu dalam bentuk ion kalsium. Kalau ada kalsium lain yang ada di tempat lain, itu terjadilah pengapuran. Ada di persendian, di semuanya gitu kan. Nah, justru ion kalsium itu akan
Sebentar saya akan coba aktifkan lagi. Jadi ion kalsium itu pada jumlah yang tepat, jadi diatur oleh sangat ketat tadi ya. Itu tadi Pak Jarod menyatakan eh, suhu tubuh diatur dengan sangat ketat oleh tubuh. Jadi harus 36,5. Kalau kalau misalnya tinggi, tubuh akan berusaha mengkompensasi. Nah, demikian juga jumlah ion kalsium dalam tubuh kita juga diatur dengan sangat ketat oleh tubuh kita. Nah, em, mohon maaf, tadi saya coba kembali ke Zoom-nya Pak Jarod. Oke. Em, salah satu peran dari ion kalsium atau bagaimana cara bekerjanya AIC terapi adalah kalau tubuh kita kan 36,5 derajat Celcius ya, itu namanya homeostasis, artinya keseimbangan. Jadi tubuh akan selalu mempertahankan di 36,5. Demikian juga kadar ion kalsium dalam dalam tubuh kita itu diatur sangat ketat oleh tubuh, sehingga pada umumnya dan sampai selama ini kalsium masuk ke dalam tubuh tidak dalam bentuk ion kalsium, tapi dalam bentuk peptida, dalam bentuk makanan yang lain-lain. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana memasukkan terapi ini memasukkan ion kalsium langsung ke tubuh tanpa melalui pencernaan, tanpa melalui metabolisme. Jadi, jadi ion kalsium ini ketika kadar ion kalsium dalam tubuh kita itu meningkat ketika kita berolahraga. Ketika kita berolahraga dengan sangat aktif, kita bergerak aktif, ion kalsium kita itu kadarnya meningkat. Jadi kalau kita menggerakkan tangan kita atau menggerakkan kaki kita, tubuh akan melihat, tubuh ini, bagian tubuh ini, kadar ion kalsium meningkat. Artinya bagian tubuh tersebut sedang digunakan oleh tubuh kita sedang digunakan oleh tubuh kita, sehingga eh, tubuh melihat, oh karena tangannya sering digunakan. Oke, sebentar. Oke, eh, Oke, sambil nunggu Pak Joko ya, saya jawab pertanyaannya. Apa bedanya vitamin K dan ionik kalsium? Ya beda ya. Vitamin K itu vitamin. Jadi K1, K2 itu vitamin. Kalau kayak D3, D3 itu sebenarnya hormon ya. Coba Bapak Ibu masuk ke jurnal kedokteran atau ke halaman-halaman websitenya kedokteran. D3 itu sebenarnya hormon. Tubuh kita produksi. Kalau kita kena matahari, tubuh kita produksi. Dia hormon. Kalau saya sering katakan kayak mandor. Nah, K1, K2 itu vitamin. Kalsium itu mineral. Ya, Q10 itu enzim. Jadi kayak ya kayak koenzim itu hampir kayak hormon juga. Jadi ya beda. Kalsium itu kan kalsium, magnesium, zat besi itu mineral. Mineral itu ada 12 macam yang esensial, tapi 72 macam yang tubuh kita butuh. Maka ada yang disebut pakai trace mineral. Ya, mineral-mineral langka tapi juga dibutuhkan. Bahkan kromium pun itu kalau kelebihan menjadi racun dalam tubuh kayak merkuri, tapi dalam jumlah sedikit dia mengontrol resistensi insulin. Nah, mineral-mineral ini dalam bentuk ionik itu yang sangat bermanfaat. Nah, hari ini dibahas yang ionik kalsium. Jadi kalsium, magnesium, kalium itu mineral. Vitamin, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K. Ya, vitamin K berbeda dengan mineral kalium. Lain lagi, ya, ada kalium, ada
Magnesium, kalium, dan vitamin K beda. Ya, vitamin itu vitamin, vitamin B, vitamin C, vitamin K. Ya, kalau vitamin K dan kalium, nah itu mungkin orang-orang tersamar ya. Kalau kalsium, kalsium dan kalium beda lagi. Ya, jadi berbeda makhluk hidup nih. Ya, ada zat besi, magnesium, kalium, dan kalsium. Jadi kalium pun berbeda dengan kalsium. Kalium yang dengan vitamin K itu vitamin, sedangkan kalium itu mineral gitu ya. Jadi, oke, silakan Pak Joko terusin. Masih mute, masih mute suaranya? Oke, bentar. Atau masih tunggu ya. Udah itu kan, tunggu tunggu. Pohos kok udah, ada dua ya. Tunggu tunggu. Apa ada dua akun? Sebentar. Kalau dua akun, dua-duanya saya jadikan co-host. Tunggu sebentar. Oh, ada dua ya. Oke, oke. Saya dua, dua-duanya saya jadikan co-host dulu. Oke, dah. Ya. Oke, terima kasih Pak Jara. Coba saya share lagi tadi. Pak Jarot, mohon maaf, ada masalah di eh, laptop saya. Oke. Apakah suara saya terdengar, Pak Jarot? Kalau suara Dan saya kedengeran. ngobrol gini aja deh, ya. Ya, oke, oke. Jadi gini, Ya. eh, nanti saya akan share slide saya ke Bapak Ibu. Siapa yang berkenan untuk menerima slide, hubungi saya. Nanti saya kirim. Saya nggak ingin broadcast karena mungkin yang perlu saja. Saya ada di grup penyintas cancer 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu bisa cari saya, kemudian WA saya pribadi nanti saya kirimkan. Ya. Nah, eh, saya kirim. Jadi saya ingin jelaskan bagaimana cara bekerjanya ion kalsium ini. Jadi ketika kita meningkatkan kadar ion kalsium dalam darah kita ini sekitar 2-3% di atas homeostasis, jadi sedikit di atas homeostasis, kalau suhu sedikit di atas 36,5 gitu ya, itu kemudian eh, tubuh mengeluarkan hormon kalsitonin namanya, hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin ini dibutuhkan, ini kemudian memicu proses pembentukan sel tulang baru, namanya osteoblast, ya osteoblast. Jadi meningkatkan kadar ion kalsium dalam darah, kemudian tubuh mengeluarkan sekresi hormon kalsitonin, kemudian kalsitonin kemudian memulai memicu proses pembentukan sel tulang baru. Nah, Bapak Ibu, sel tulang baru ini butuh apa untuk bangunan sel tulang baru? Butuh kalsium, bukan ion kalsium ya Bapak Ibu. Jadi harus dibedakan fungsi ion kalsium sebagai tukang yang membangun, dan material kalsium tadi. Jadi Bapak Ibu tetap butuh asupan kalsium dalam bentuk makanan, dalam bentuk apa. Tapi kalau tidak ada tukang yang begini, jadi ketika Bapak Ibu minum kalsium itu ya, kalsium, tetapi Bapak Ibu minum kalsium, tetapi tidak ada ion kalsium atau Bapak Ibu kekurangan ion kalsium, itu sama saja seperti Bapak Ibu memberi semen, memberi batu bata, memberi pasir untuk membangun rumah, tetapi nggak ada yang bangun rumahnya. Yang bangun rumah itu tadi ion kalsium.
gitu ya. Jadi eh, tetapi ketika ion kalsiumnya aktif, kemudian kalsitoninnya dikeluarkan sekresi oleh tubuh, kemudian proses osteoblast, proses pembentukan tulang itu berlangsung atau aktif lagi. Nah, Bapak Ibu, proses osteoblast ini eh, atau proses pembentukan sel tulang baru ini kita sebetulnya pada dari usia 0 sampai 35-40 tahun itu terus berlangsung sekitar 7 kali. Jadi sel tulang kita berganti 7 kali setiap 5 tahun. Nah, ketika pada usia 35-70 proses 35-40 proses osteoblast ini menurun. Nah, ini yang kemudian ditingkatkan lagi, diaktifkan lagi dengan peningkatan dengan terapi ion kalsium tadi. Nah, ketika tubuh sedang aktif membentuk tulang, dia akan membutuhkan kalsium kan. Nah, ketika tubuh membutuhkan kalsium, dia akan mencari kalsium-kalsium yang ada berceceran dalam tubuh, ada kalsium yang berceceran di mitokondria, ada kalsium yang berceceran di tulang, di persendian, itu ditarik kembali masuk ke dalam tulang. Ini mengagumkan sekali. Jadi ini proses dekalsifikasi atau anti pengapuran. Ini yang mengagumkan. Jadi kita melihat dari hasil X-ray, nanti saya akan kirimkan hasilnya. Sesudah di terapi AIC ini, endapan ion kalsium di tulang, di persendian itu ditarik kembali hilang, ditarik kembali ke dalam tulang. Nah, ini salah satu dari proses yang terjadi dengan terapi AIC ini. Jadi Bapak Ibu, terapi AIC ini sifatnya sistemik. Jadi karena tadi saya sampaikan, Pak Jarod juga menyampaikan bagaimana memfungsikan, membuat tubuh kita berfungsi sebagaimana mestinya, bukan hanya dalam hal cancer tadi, dalam hal mengaktifkan mekanisme apoptosis, tetapi juga bagaimana eh, sel-sel yang pengapuran, yang paling bahaya itu pengapuran di dalam pengapuran tingkat seluler. Jadi bukan pengapuran di sendi di luar itu bahaya juga, tetapi yang seluler itu yang kemudian eh, mitokondrianya dilapisi oleh kapur, itu sama seperti kalau selnya itu tertutup. Jadi seperti kalau kita ngomong kayak tertutup seperti ini. Nah, itu kan seperti tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Padahal mitokondria penting sekali. Itu semuanya ditarik. Jadi dari dekalsifikasi intraseluler maupun ekstraseluler ditarik kembali ke dalam tulang. Nah, ini yang membuat terapi ini uh, walaupun katakanlah dari banyak uh, pasien terapi IC, tujuannya menyembuhkan kanker, tapi bonusnya banyak sekali. Karena sifatnya sistemik. Jadi kankernya sembuh, Alzheimer-nya sembuh, Parkinson-nya sembuh, kita jadi muda kembali, begitulah kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada yang mau mengobati Alzheimer, Alzheimer-nya sembuh, Parkinson-nya sembuh, demensianya sembuh, dan seterusnya. Karena ion sumbernya itu adalah ion kalsium begitu. Jadi ion kalsiumnya diperbaiki. Tadi seperti saya sampaikan, air akinya diisi kembali lah kira-kira seperti itu sehingga akinya bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi terapi AIS ini seperti mengisi air aki kembali. Pak Jarod, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Mungkin Nanti lain tambah kali lagi, saya siapkan. tambah lagi yang Ya, ini. silakan. Boleh ditambah Ya, lagi yang ke kankernya, terutama apa namanya mekanismenya dari ion kalsium ke kanker apoptosis mungkin bisa dipertajam dikit. boleh. Jadi kalau ion kalsium, terapi ion kalsium itu eh, ke kang, eh, bisa bekerja di kanker, itu pertama memfungsikan kembali tadi mekanisme apoptosis. Sekali lagi saya ulang, mekanisme apoptosis adalah karunia Tuhan dalam sistem tubuh kita, sehingga sel yang tua, elek, jelek, renta, sudah harus afkir, sudah harus pensiun itu pensiun. Nah, sel yang sudah tua renta jelek kemudian kalau membelah diri ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi, membelah diri terus jadi tumor kanker itu. Nah, mekanisme apoptosis itu saya ulang lagi, itu dikeluarkan instruksinya SK pensiun apoptosis itu dikeluarkan oleh Gen P53. Ini banyak sekali paper penelitian tentang Gen P53. Bapak Ibu bisa Google itu banyak sekali.
ribuan paper penelitian Gen P53 peranannya. Nah, Gen P53 mengeluarkan SK pensiun diantarkan ke sel, jadi SK-nya dikirimkan, pengirimnya adalah ion kalsium. Kalau nggak ada yang menyampaikan pesan atau SK pensiun tadi, sel tidak pernah menerima tidak pernah menerima SK pensiun, dia bilang, gua nggak pernah diterima apa namanya, gua nggak pernah disuruh pensiun, gua nggak pernah terima SK pensiunnya, ya memang nggak tersampaikan pesannya. Akibatnya sel tersebut membelah diri. Itu yang pertama. Kemudian ion kalsium juga menetralisir jadi sel kanker itu kan licik ya. Dia mengeluarkan asam laktat. Asam laktat menyelubungi. Dia tuh berlindungkan pada asam laktat. Karena dengan asam laktat itu pH-nya jadi rendah, jadi asam. Sistem imun tubuh itu tidak menjadi tumpul ketika menghadapi suasana asam. Nah, ion kalsium itu kemudian menetralisir karena kalsium itu basa, jadi menetralisir asam laktat tadi menjadi netral. Ketika menjadi netral, tubuh kita menjadi netral dan bisa sistem imunnya bisa bertumbuh kembali. Kira-kira demikian Pak Jarod. Nanti saya Oke. kirim aja slide-nya supaya bisa itu saya lihat ada banyak kasus multiple myeloma, breast cancer dan seterusnya, ada gambar-gambarnya dan semuanya ada di sana, ada banyak slides, nanti saya kirimkan. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Joko ya untuk sharingnya dan sekarang ada sharing juga dari Pak Jos nih ya. Kita tadi saya ulangin lagi, saya awali tadi mengenai pentingnya suhu tubuh 365 di sesi Zoom sebelumnya. Itu pun juga sebenarnya oleh-oleh saya dan Pak Jos ya. Kita ikut berdua ikut seminarnya Profesor Dr. Willy Wang dari Swiss ya. Beliau udah 80-an tahun dan segar, bugar dan kita dipertajam mengenai pentingnya suhu 36,5 selama 36 hari. Dan untuk suhu tubuh bisa seperti itu, oksigen penting sekali, selain nutrisi ya semuanya menjadi penting ya. Bahkan tanpa tadi Pak Joko nambahkan, tanpa ionik kalsium, sel tubuh yang harusnya 34 Celcius itu dia diperintahkan bunuh diri, nggak dapat perintah. Nah, karena perintahnya nggak diterima karena ketidakberadaan kalsium signaling itu, akhirnya dia mencoba bertahan hidup. Nah, itulah Otto Wadroff memberikan lebih detailnya bagaimana sel itu mencoba bertahan hidup karena nggak terima perintah bunuh diri. Dia membangun energinya, panasnya, suhunya lewat fermentasi anaerob tanpa oksigen. Itulah kenapa kanker suka sekali kondisi kekurangan oksigen. Nah, kita melakukan terapi bagaimana oksigen 100% dengan sementara membuat kankernya senang sedikit, kita hipoksia, padahal terapi hipoksia. Kita sengaja turun sebentar, mereka bergembira, mereka membuka diri, mereka buka celah, lalu oksigennya masuk gitu. Nah, tapi sekarang Pak Jos akan berbagi ini. Di mana oksigennya bisa banyak selain dengan misalnya olah nafas gitu kan. Banyak orang kan apa bener tuh olah nafas gitu ya, walaupun udah dibuktikan ya dengan olah nafas itu pasang oximeter 100% gitu. Tapi kalau kita berhenti olah nafas kan kita berhenti lagi. Nah, maka ada cara yang lain, bukan bertentangan tapi saling melengkapi. Ada nutrisi yang bisa membawa oksigen ke setiap sel dan itu bisa berlangsung sepanjang hari, minumnya 1 kali sehari. Oke, silakan Pak Jos. Pak Jarod, boleh mohon izin sebentar Pak Jarod. Saya Ya, mau ya, bagikan nomor HP saya supaya teman-teman oke, jadi yang perlu ya. ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu, nomor HP saya tolong dicatat ya. 0812 0812 1199 2045. Oke. Oke, 0812 1199 2045. Oke, Pak Joko, makasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Pak Jos, silakan Pak Jos. Ya, selamat malam Pak Jarod dan teman-teman, Pak Joko Waluyo. Ya, tadi saya dengar pemaparan Bapak ini luar biasa ya, menarik sekali. Jadi memang kita bolak-balik dari tadi dengar mengenai sel gitu ya. Kalau kanker juga itu dari sel yang bermutasi begitu. Jadi itu tadi sudah dengar ya, apoptosis, bunuh diri. Wah, ini luar biasa mekanisme dalam tubuh kita ya Bapak Ibu semua ya. Sangat beruntung kita bisa sama-sama belajar hari ini ngobrol-ngobrol pinter namanya ngopi ya.
hari ini ngopi ya Pak ya, ngobrol pinter ini jadinya ya kita ya. Nambah ilmu gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Jarot waktunya. Tadinya saya cuma mau belajar dengar-dengar aja gitu Pak. Ini bagaimana nih untuk apa bisa kita share lagi ilmu-ilmu baru untuk teman-teman kita mengenai penanganan kanker. Karena kalau kita dengar mengenai kanker ini memang sering sekali kita dengar ya di kerabat kita, kiri kanan mungkin ada yang kena kanker A. Yang paling banyak di Indonesia tentunya kalau kita dengar kanker payudara, kanker eh, rahim ya, yang tadi kanker prostat itu sudah sering sekali kita dengar ya, terutama di Indonesia yang mendominasi adalah kanker payudara, kanker rahim. Saat ini aja kita sedang menangani belasan kasus kanker yang ada yang langsung kita tangani begitu ya. Dan puji Tuhannya bisa kelihatan perbaikannya kelihatan sekali. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sempat dengan Pak Jarot ketemu dengan Profesor Willy Wang yang tadi disampaikan dan yang menyampaikan mengenai rahasia 365 yang sudah Pak Jarot sampaikan kepada teman-teman kita semua. Ini satu keberuntungan juga Pak ya, sudah diserap oleh Pak Jarot dan langsung dibagikan gitu ya. Padahal waktu itu Pak Jarot cuma dengarnya nggak lama, tapi karena ini memang tadi kata Pak Joko ini kalau Pak Jarot itu kalau sudah masuk ya langsung diolah, langsung diproses, outputnya seperti ini, inputnya seperti itu, langsung proses, outputnya pun luar biasa, sudah bikin slide dan sebagainya, keren. Nah, saya sedikit menambahkan saja karena saya memang waktu itu diundang ke Makau ya mengikuti acara convention daripada Total Swiss yang waktu itu dihadiri oleh 10 negara ya, karena memang Total Swiss ini ada di 17 negara dan waktu itu saya berkesempatan bersama 10 orang dari KK Indonesia ke Macau dan waktu itu diadakan convention di bulan lalu. Nah, waktu itu sempat kita mendengarkan juga langsung sharing-sharing dengan Profesor Willy Wang, bukan langsung pengajaran ataupun lecturing, tetapi sebagai sharing. Nah, sharingnya itu waktu itu sempat ada yang menanyakan mengenai kanker. Nah, jadi waktu kemarin berhubungan dengan materi yang Pak Jarod sampaikan hari ini adalah menurut Profesor Willy Wang itu kanker itu ada lebih dari 100 macam kanker yang setelah beliau pelajari selama 20 tahun ya di Jerman, beliau itu adalah seorang ilmuwan ya karena dia adalah doktor PhD dari Amerika, kemudian bekerja di perusahaan di Jerman di Jerman selama hampir 20 tahun. Kemudian beliau itu adalah satu ilmuwan yang paling sakit-sakitan. Karena memang genetikanya DNA-nya adalah talasemia yang tadi Pak Jarod sudah sampaikan dan kerabatnya ataupun keluarganya nggak ada yang lebih dari 60 tahun. Saat ini beliau sudah hampir 80 dan ayahnya beliau sudah 90 lebih, sudah hampir 100 tahun masih hidup Bapak Ibu. Dan ini luar biasa karena diuji cobanya adalah ke dirinya sendiri dan ke ayahnya yang memang mau mencoba. Yang lain saudara-saudaranya nggak yakin karena nggak mungkin lah katanya kita sudah nasibnya gini, sudah DNA-nya gini, mana mungkin dirubah. Menurut Profesor Wang memang tidak bisa merubah DNA, tapi keadaan bisa dirubah. Jadi Bapak Ibu yang pernah tes DNA misalnya ada terdeteksi misalnya oh Anda bisa kena kanker A, kanker B misalnya ataupun punya penyakit A, penyakit B bisa stroke. Itu adalah DNA yang memang menunjukkan ke sana. Tetapi DNA memang tidak bisa dirubah, tapi yang bisa dirubah adalah keadaannya. Dengan kalau kita punya niat merubah, tentunya banyak cara, ya kan? Tadi Pak Joko sudah sampaikan ada ionik kalsium, Pak Jarot selalu mengajarkan mengenai terapi holistik ya, dengan olah nafas, dengan olah menu, olah pikiran dan sebagainya itu sangat penting. Dan kemarin waktu saya sampaikan, Profesor Willy Wang sampaikan ada 100 lebih kanker yang dia pelajari bersama timnya lebih dari 2.000 rekannya di Jerman. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya kanker? Beliau tuh bolak-balik ngomongnya mengenai masalah sel, yaitu adalah oksigen yang tadi disampaikan. Oksigen yang dibutuhkan sel untuk membakar apa semua nutrisi supaya bergairah si selnya itu yang tadi apa keganggu, bahkan munculnya malah oksigen radikal namanya oksidan ya. Yang kita sering dengar oksidan tuh adalah ataupun radikal bebas adalah O2 yang tidak punya pasangan. Yang itu yang muncul bahkan yang kita butuhkan O2 yang munculnya O2 min. Nah, ini yang jadi masalah ya. Itu yang tadi juga disampaikan kenapa jadi ionik kalsium itu tidak melaporkan tidak ada ionik kalsiumnya jadi kekurangannya jadi tidak disampaikan itu SK untuk pensiunnya. Jadi nggak apoptosis sendiri dia. Nah, jadi Bapak Ibu kembali lagi yang kayak saya dapatkan dari Profesor Wang waktu sharing mengenai kanker adalah satu hal mengenai kekurangan oksigen dan nutrisi.
Jadi yang dibutuhkan kita ini bukan obat-obatan ya, tetapi nutrisi dan oksigen. Ya, itu yang diperlukan. Dan oksigen bukan hanya yang kita serap ataupun kita hirup dari hidung kita sampai ke paru-paru kita dan beredar ke seluruh darah, tapi ke sel yang paling utama. Jadi sel-sel tuh butuh oksigen ya. Dan dari 70 triliun sel itu kan pasti ada aja yang kurang oksigennya, ada yang cukup oksigennya. Nah, bagaimana mencukupinya? Ya kan, bagaimana mencukupi pertanyaannya adalah, nah tadi itu tentang terapi holistik dengan olah nafas tadi Pak Jarod sampaikan juga bisa langsung cepat untuk memperbaiki oksigenasi dengan hipoksia yang tadi Pak Jarod sampaikan juga hipoksia sebentar ya, nggak hipoksia selamanya. Kalau hipoksia tiap hari ya kankernya muncul sangat gembira itu. Tapi kalau hipoksianya sebentar malah bisa menipu si sel kanker ya yang langsung kita tarik nafas kembali lagi bahkan mereka sudah bisa kebanyakan oksigen makan ya pas mereka buka pintunya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi kalau kita mau menyehatkan sel kita ya sel kita ini harus disehatkan oksigennya cukup, vitamin, mineral, trace mineral semuanya cukup. Itu kita harus cukupi juga selain dengan olah nafas, kita perlu tadi juga nutrisi. Nah, ion kalsium itu juga salah satu nutrisi, ya kan, dari bagian kalsium yang dimana 1% ataupun 50% dari 1% atau 0,5% itu adalah ion kalsium. Dan itu saya rasa sangat-sangat penting, ya. Dan kalau kita kembali lagi pada nutrisi, ujungnya adalah kepada nutrisi sel kita. Dan yang kemarin kita dijelaskan, yang beliau riset, Profesor Willy Wang selama 20 tahun ini, ya untuk menyembuhkan talasemianya dia, yang nggak bisa disembuhkan katanya, karena sudah genetik ya, tapi keadaan bisa dirubah, dan saat ini beliau sudah hampir 80 tahun. Kemarin Pak Jarod ketemu ya, sayangnya nggak sempat berfoto karena mungkin keburu pulang ya, udah waktu itu. Nah ini luar biasa, beliau itu masih rambutnya juga masih saya pikir ini pakai wig atau bukan ya, ternyata rambutnya asli Pak Jarot itu. Kita sampai meneliti ini beliau ini pakai rambut asli atau enggak ya, kok umur 70 enggak kelihatan seperti orang talasemia ya. Kok masih bagus gitu rambutnya juga ya dan fisiknya luar biasa sekali, tidak seperti orang talasemia. Nah, itu kenapa rasanya? Karena selnya itu penuh dengan oksigen ya selnya jadi bukan hanya paru-paru kita ataupun darah kita semua yang beredar dalam tubuh, tapi sel-sel terkecil itu penuh dengan oksigen. Gimana caranya? Nutrisi kuncinya. Dan beliau menemukan satu formula di Swiss ya, di R&D di Jerman, diproduksi di Swiss. Kenapa sih di Swiss? Kenapa nggak di Jerman sekalian, Prof? Waktu itu kita tanya. Karena Swiss punya satu industri, kalau kita bicara industri kesehatan di Swiss itu sangat-sangat ketat dan kualitasnya harus betul-betul yang terbaik. Makanya disebut perusahaannya pun Total Swiss gitu, karena memang semuanya dibuat di sana sampai nggak boleh pakai nama itu kalau bukan produksi di sana dan juga dipakai nama itu tidak boleh gitu karena kan itu sudah menyangkut sebuah negara nama negara jadi ini memang perlu satu izin yang tersendiri jadi Bapak Ibu beliau menemukan satu formula untuk satu paket ya itu ada sel nutrisi ada sel energi dan sel mineral nah jadi itu tiga tiga poin ini jadi sel kita butuh nutrisi sel kita butuh energi, ya, sel kita butuh mineral. Yang tadi Pak Jarod sampaikan dengan Pak Joko Waluyo juga sampaikan ya. Jadi ini adalah satu kesatuan Bapak Ibu nyambung kita hari ini. Ya, kita berikan informasinya bahwa terapi dengan nutrisi itu tadi terapi IIC yang Pak Joko sampaikan nyambung dengan terapi nutrisi kita. Kalau nutrisi kita ini lebih dari 100 macam nutrisi yang ditemukan oleh Profesor Wang ini yang bisa memenuhi kebutuhan harian dari tubuh kita. Ya, itu namanya Fit Solution ya yang apa yang saya kemarin dapatkan informasinya kok bisa seperti itu ya. Nah, ini saya sedikit kasih gambaran buat Bapak Ibu ada beberapa fotonya yang akan saya sampaikan. Ya, ini dia. Ada tiga macam ya yang di nutrisi yang beliau Profesor Wang ini ciptakan, yaitu yang tengah ini yang besar itu adalah cell nutrition, CN namanya. CN, ada CE, cell energy, dan CM, cell mineral. Yang Kembali nggak sebelah muncul? kanan ini. Hmm. Kembali nggak muncul? Belum nih Pak, sebentar. Saya share screen dulu. Sebentar Pak, saya bagikan dulu. Ada muncul Pak?
Oke, ya. Ya, sudah muncul. Yang ini muncul, Pak. Ya, muncul. Yang Fit Solution, Pak. Oke, ya. Sudah ya, muncul ya. Oke, jadi ini saya slideshow aja. Ini Pak, sudah kelihatan ya, tiga fits. Ya. Oke, jadi yang tengah ini CN. CN itu cell nutrition ya. Yang kanan ini CE, cell energy yang warna ungu. Dan CM ini yang cell mineral. Jadi itu 72 mineral ada di situ ya. Cell energy itu semua yang dirancang oleh Profesor Wang ini supaya sel-sel kita tuh punya setrum, punya energi yang cukup untuk bisa yang tadi supaya mempertahankan suhu 365 ya, 36,5 selama 365 hari. Nah, unsur yang cukup untuk kesehatan itu adalah nutrisinya yang dibutuhkan oleh 70 triliun sel kita, ya. Dan dari mana aja? Dari vitamin, mineral, trace elemen, ya. 80% penyakit itu karena kekurangan oksigen. Jadi, diciptakan oleh Profesor Wang ini 100 lebih nutrisi, tepatnya kurang lebih 140 nutrisi yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bisa memenuhi kebutuhan 70 triliun sel. Dan kemudian minumnya digabung dengan sel energi gitu, supaya waktu nutrisi masuk, energinya pun masuk sehingga bisa beredar ke seluruh sel kita, terutama yang membutuhkan sel-sel yang lemah itu bisa langsung diperbaiki. Dan luar biasanya Bapak Ibu, kemarin ada satu waktu mungkin di meja pacaran waktu kita ketemu di Pullman ya, ada namanya Bu Winnie. Yang kalau biasanya duduk itu kalau begitu bangun kakinya langsung biasanya suka gemeter, sakit dan nyeri gitu ya karena kalau kelamaan duduk ini kok bangun langsung enak gitu ya habis minum ini 15 menit setelah minum kan dicoba CN dengan CE-nya dicabung digabung diminum 15 menit kemudian dia coba bangun kok beda banget gitu dengan yang biasa sehari-hari dia alami ya. Jadi dalam waktu kurang lebih 15 menit sudah ada perbaikan reaksinya kepada Bu Winnie itu ya. Nah, kenapa bisa begitu cepat ya? Karena mencapai sel terdalam. Nah, ini disebutkan mencapai sel terdalam yaitu fungsinya sistem navigasi. Jadi dengan ramuan ini dia bisa menavigasi mana sel yang lemah ya. Begitu minuman nutrisi sel ini masuk, dia akan langsung mencari tempat dengan suhu yang paling rendah. Kan tadi Pak Jarod sampaikan suhu 365, tapi nggak semua suhunya tuh rata. Nah, ada bagian-bagian sel-sel kita yang suhunya rendah. Nah, si nutrisi ini mencari sel yang rendah nutrisinya, masuk dia ke dalam situ dan diperbaiki dengan energinya, dengan dorongan energinya, sel apa nutrisinya cukup, dicari sel yang lemah ya. Lemah apa? Suhunya rendah, kemudian apalagi ya yang tadi kekurangan nutrisi dan sebagainya, mah itu dilengkapin, langsung diperbaiki ya dalam waktu singkat. Kenapa bisa seperti itu penyerapannya? Nah, penyerapannya ini yang kita lihat di sini penyerapannya cepat. Kenapa? Karena masuk melalui selaput lendir ya, bukan melalui sistem pencernaan saja, tapi melalui selaput lendir, melalui mukosa-mukosa di mulut kita. Jadi waktu diminum itu nggak langsung ditelan. Dikulum-kulum dulu 5 detik gitu ya, 5-10 detik, kemudian kita baru telan ya. Nah, waktu di 5-10 detiknya itu menyeraplah ke mukosa di selaput lendir di mulut kita ini. Dan itu sudah langsung diserap ke dalam sel kita, kerongkongan kita, ya selaput lendir di mulut, kemudian kerongkongan kita, baru masuk saluran pencernaan. Tapi yang terbanyak pasti sudah sekitar saluran di mulut dan kerongkongan kita. Maka dalam waktu sangat singkat, di antara 3 sampai 15 menit, mereka sudah masuk ke dalam sel yang membutuhkan, ya, secara real time dan sangat cepat, ya. Jadi makanya ion-ion di sini, nah ini di sini disebut juga berdasarkan prinsip saluran ion. Nah, tadi ini berhubungan dengan ionnya yang tadi Pak Joko sampaikan, ion kalsium. Di sini bukan hanya ion kalsium, ion-ion yang lainnya gitu. Jadi karena prinsip saluran ion yang disampaikan oleh Profesor Wang juga, setiap sel akan menutup secara otomatis ketika menerima nutrisi yang cukup. Nah, jadi si navigasinya ini dia langsung mencari sel lain yang memang membutuhkan. Nah, itu terbuka, masuk lagi langsung langsung di situ diisi lagi. Jadi ini akan mekanisme ini sangat luar biasa ya. Tidak akan pernah ada masalah yang penumpukan yang berlebih tuh disebutkan juga. Dan diserapnya itu bisa 99%. Ini yang luar biasanya ya. Yang biasanya kalau penyerapan hanya ada yang 15%, 20%, dan waktunya lama, membutuhkan waktu sampai bisa 72 jam. Ya, ada beberapa protein yang baru bisa masuk itu terserapnya 15% aja 72 jam Bapak Ibu. Ya, tapi dengan metode yang dibuat oleh Profesor Wong ini sangat cepat penyerapannya.
Nah, kira-kira itu ya tiga macam ini fit solution itu yang membuat seperti ini perbedaannya. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu, saya sebentar kasih satu slide lagi tentang, nah ini dia, dibuat di R&D-nya di Jerman, diproduksi di Swiss ya. Ini yang disampaikan oleh beliau, dan ini fotonya beliau. Nah, ini waktu saya di Makau yang sebelah kiri ya, waktu itu kita ada gala dinner, nggak kelihatan seperti orang talasemia Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sebelah kanan kita yang waktu foto di Pullman Hotel di Jakarta waktu beliau ke Jakarta kemarin, dan kita ikuti seminar beliau ya, yang waktu itu Pak Jarod juga ikut ya, sempat ikut ya, ini dengan dengan Profesor Willy Wang ya. Ini saya berfoto bersama. Jadi inilah penampakan beliau yang udah mau 80 tahun tapi dengan eh, gennya talasemia, tapi energinya bicara hampir 4 jam, Bapak Ibu, masih turun naik dari panggung, itu tidak kelihatan seperti orang yang punya genetik talasemia gitu. Luar biasa. Mukanya merah, jadi seperti oksigen itu mengalir terus gitu di dalam tubuhnya gitu ya. Dan segar. Biasanya kan kalau itu pucat gitu ya, kalau orang talasemia itu kan ada pucat-pucatnya karena HB-nya rendah dan sebagainya. Ini beliau sama sekali tidak seperti itu. Saya sudah ketemu beliau sudah berapa hari waktu di Makau, di 4-5 hari, dan di Jakarta ketemu lagi kemarin. Jadi itu kira-kira yang terjadi, dan kita sharing sedikit ngobrol-ngobrol di sini. Semoga bermanfaat. Jadi nggak usah masalah, Bapak Ibu nggak usah khawatir yang punya masalah kanker, punya masalah penyakit-penyakit degeneratif lain. Ini pun beliau yang sudah DNA-nya pun talasemia pun masih bisa merubah keadaan ya. Karena dengan nutrisi yang baik, sel-sel kita punya nutrisi yang baik, bisa membantu penyembuhan berbagai penyakit. Jadi bukan yang menyembuhkan penyakit itu bukan obat Bapak Ibu, tetapi adalah sel kita yang memperbaiki penyakit itu sendiri. Asal sel itu cukup nutrisinya, cukup ion-ionnya tadi itu, cukup oksigennya ya, dengan berbagai cara, dengan olah nafas, dengan nutrisi yang sudah kita sediakan, dan apapun yang bisa kita bantu untuk sel kita selalu sehat. Jadi kita bicara kalau telomer segala macam, Bapak Ibu sudah panjang, nanti kita perlu waktu lebih khusus loh. Jadi kenapa umur 120 tahun beliau menyampaikan, mungkin nanti Pak Jarod ada sesi-sesi yang lain yang akan membongkar rahasia itu, kenapa manusia bisa hidup harusnya selnya itu 120 tahun kalau cukup semuanya. Bapak Ibu tentunya mau ya kalau kita bisa panjang umur ya, sehat, awet muda gitu ya. Nah, ada satu istilah bagus Pak Jarod, aging never old. Usia boleh bertambah, tapi tidak pernah menua. Wah, itu keren tuh. Ya, aging never old katanya. Tetap orang pasti bertambah usia, kan? Nggak mungkin nggak bertambah usia, tetapi belum tentu menua gitu. Belum tentu menua. Ini Pak Jarod aja waktu dicek itu apa yang usia biologisnya aja cuma berapa, Pak? 30 tahun ya, gitu kan? Nah, jadi eh, usia bertambah 60 sekian itu kan nggak bisa diberhentiin ya. Selama kita berjalan ya pasti berjalan terus, tapi tidak menua sel-selnya. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Ayo. Jadi kalau usia bisa 120 tahun, ayolah kita hidup lebih lama, yang paling penting harus bermanfaat. Jangan hidup lebih lama tapi nggak ada manfaatnya gitu. Nah, bagaimana manfaatnya? Kita bisa sehat, kita bisa berbagi kepada banyak orang. Demikian, terima kasih waktunya dan semoga bermanfaat. Terima kasih, Pak Jarod. Oke, ya, terima kasih Pak Jos. Malam hari ini nggak banyak yang bertanya, jadi ya Bapak Ibu teman-teman, nanti kalau mau bertanya boleh, kan kalau saya kan setiap pagi ada Zoom ya jam 5.30, ya nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya. Ini ya satu pertanyaan, misalnya kalau diabetes gimana, nanti buka puasa boleh ya. Saya juga diabetes. Dan besok memang saya baru akan tes general check up ya. Walaupun dengan QRMA sebenarnya lebih lengkap ya. Kalau general check up tuh yang sekitar 1,3 juta itu vitamin mineral nggak ketahuan, Q10 nggak ketahuan ya. Tapi yang ketahuan cukup banyak. Tapi kan memang kita mau pakai dua ya. Jadi besok saya mau general check up. 3 bulan lagi saya mau general check up lagi ya. Dan selama 3 bulan ini saya mengkonsumsi jadi yang untuk nutrisi ini gitu ya, ya sel nutrisi ini dengan dengan bagi saya ini kayak antioksidan gitu ya. Ini adalah untuk energi ini diminumnya bareng, jadi dicampur. Ini ada sendoknya kecil banget gitu ya. Ya ini kalau diminum segini itu untuk sendiri sebulan habis. Ya saya sama istri minum, jadi saya sebulan ya butuh dua gitu ya. Ini karena minum berdua sama istri 15 hari habis. Yang ini 3 sendok kecil, yang ini 1 sendok besar. Sendoknya sudah ada masing-masing. Ini dicampur jadi satu, diminum pagi. Ya, begitu minum pagi,
itu kalau gini, kalau saya lebih menikmati perut kosong. Karena kalau perut kosong itu saya malah menikmati sensasi kayak keringingannya gitu, kayak kayak makan wasabi itu, sering gitu. Jadi kayak terasa bahwa makan sesuatu gitu lagi terapi gitu ya. Tapi ada yang ngerasanya kok, wih, kok gatel-gatel, kok kayak gak enak. Nah itu disarankan sesudah makan. Nah lalu malam ya atau sore juga boleh sebenarnya ya, sore-sore jam 3 gitu atau malam itu adalah yang ionik mineralnya ini yang 72 macam mineral, tentu yang 12 macam mineral esensialnya lebih banyak itu sore, dan itu diberikan rasa jeruk. Jadi kalau teman-teman pernah minum redoxon gitu ya kira-kira begitu ya. Jadi dicampur air langsung brus gitu ya, kayak ada busanya gitu. Jadi jangan dipakai shaker ya, meledak nanti. Ya. Jadi ini kalau kemarin sebelumnya dalam Zoom sebelumnya dengan yang Dokter Ali Azhar itu kan dia memberikan eh, saran yang mineral itu yang serbuk, yang bubuk ya itu. Nah inilah ini bentuknya mineral yang bubuk ya. Jadi bukan bukan kapsul mineral, dan memang yang serbuk-serbuk gini kebanyakan ya. Nah, kalau yang dari Swiss ya, kalau yang bukan ya dari beberapa negara itu dia dikategorikan dalam ionik mineral ya. Nah, tentu ada tingkat kemurniannya sebenarnya yang namanya ionik mineral. Kalau yang Profesor Joko katakan itu benar-benar murni kayak 100% ionik kalsium. Kalau saya baca-baca ini ya dia ada sekian persennya karena memang tidak mudah menciptakan ionik kalsium murni. Nah, itulah yang eh, Pak Joko itu bawa ke Indonesia ya. Oke, itu aja yang kita bisa sampaikan nanti. Jarot, tambahin sedikit. Oke, boleh ya. Untuk rasanya, mungkin ada yang bertanya apakah rasanya gimana gitu ya. Saya tadi eh, takutnya kan yang diminum-minum itu rasanya gimana gitu. Nah, Eh, ini yang kemarin sempat sampaikan yang Profesor Wong itu cerita bahwa khusus untuk rasa saja beliau itu berkonsultasi timnya itu dengan ahli dari Prancis, Pak. Ya, hmm. yang namanya Mister Nose sama Mister Mouth. Nose itu hidung sama mouth. Jadi ada dua teman dia yang spesial khusus namanya Mister Nose dan Mister Mouth. Bagaimana supaya terciumnya tuh wangi dan diminum tuh enak gitu. Nah itu beliau konsultasi ataupun tim dalam dalam satu timnya itu ada konsultannya itu ada seperti itu dari Prancis, orang-orang Prancis, dan akhirnya tercipta seperti sekarang. Wanginya enak, rasanya pun enak gitu. Jadi itu tambahan aja, Bapak Ibu silahkan mencoba saja. Kalau mau mencoba langsung hubungi Pak Jarod saja. Silahkan. Terima kasih. Oke, ya rasanya sih enak ya, rasanya enak. Ya memang nanti akhirnya punya pilihan. Contohnya ya, kan kita sebelumnya mengenalkan nutrisi dari Korea yang namanya Romil. Romil ini pun 46 macam ya. 46 macam sayur dan buah-buahan di freeze drying, didinginkan, dibekukan minus 30 derajat selama 19 jam. Dengan diminuskan suhu itu enzim nggak rusak, tapi bakteri mati, higienis. Nah, setelah bakterinya mati, diserbukkan. Maka ini juga sumber nutrisi. Kalau misalnya membandingkan sesama produk apotek PHS, maka sebenarnya ini tuh serupa dengan ini, kira-kira gitu ya. Kalau serupanya ya. Lalu yang antioksidan sebenarnya yang energi gitu ya. Ya ini sebenarnya itu mirip sekali dengan kayak antioksidan yang dari Jepang ya. Niwana ini serupa ya. Lalu yang mineral, nah cuma bedanya kalau super green food itu bentuknya mineralnya masih berupa makanan. Jadi rumput laut. Jadi kalau kita makan, maka pencernaan akan memproses dulu, mengunyah dulu. Ya, pencernaan akan mengunyah. Nah, kalau ini adalah sudah dalam bentuk siap diserap oleh sel, dan mineralnya tentu lebih lengkap karena ini kan dikombinasi ya, dikombinasi dari berbagai jenis mineral menjadi sebuah formula. Kalau ini adalah berbagai macam jenis ganggang yang dicampur menjadi satu sebagai sumber mineral. Ya tentu adalah pilihan ya, pilihan misalnya saya lebih senang yang malah berupa makanan real food gitu. Tapi kayak orang sakit untuk suplementasi untuk tujuan kesehatan, lagi ada masalah pembuluh darah, ada masalah kanker, maka sekarang jadi ada pilihan. Ya, pilihannya kombinasinya misalnya Romil, SGF dengan Super Green Food. Ini kan selama ini kombinasi ini, atau ini semuanya diganti dengan
yang dari Swiss ini gitu ya. Kalau misalnya masih mengenai kanker yang di mana butuh antioksidan tinggi, ini pun mau ditambah dengan Niwana. Kalau dulu Niwananya misalnya 2 kali 3 apa sehari 3 kali, menjadi sehari 1 kali ditambah dengan yang dari Swiss ini, yaitu Kalau untuk kanker bagusnya memang Niwana plus yang ini Pak. Kalau mau ditambah ini. solution tadi itu harus Ya, pakai Niwananya untuk mengatasi radikal bebas tadi oksigen oksigen radikal tadi Pak. iya, betul. Jadi Ya. kita bisa misalnya tadinya Niwana 3 kali kan, nah sekarang ditambah ini kan minumnya paginya misalnya diganti Fitsolnya, malam sebelum tidur, nah Niwana tuh, itu keren ya. Itu bisa menjadikan solusi ya. Nanti mengenai yang ionik kalsium, silakan Japri misalnya nggak ke Pak Joko, ke saya juga nggak apa-apa. Nanti yang Japri ke saya akan saya berikan nomornya Pak Joko. Tadi Pak Joko sudah tulis di situ ya, saya juga tulis. Jadi nomor WA-nya Pak Joko yang mengenai terapi kalsium, ionik kalsium, maka bisa ya silakan. Jadi teman-teman punya 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 sumber apa namanya narasumber beberapa ya. Saya kenalkan ulang bagi yang login-nya gabungnya belakangan. Eh, di WA grup kanker ada Dokter Genti, ada Pak Joko. Pak Joko itu suaminya Dokter Genti gitu ya. Jadi bukan orang asing di dunia perkankeran atau di dunia kesehatan ya. Mereka semuanya dalam bidang kesehatan juga walaupun secara ilmu latar belakangnya adalah profesor dalam bidang ilmu komputer. Oke, demikian malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Nanti kita kita lanjutkan di Zoom-Zoom berikutnya ataupun kalau dengan saya sekali lagi setiap pagi kita ada olah nafas bersama dan masih ada terus tanya jawab. Ya, makasih Pak Jos, makasih Pak Joko, makasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Malam Pak Jarot, Pak Jos. Selamat malam Bapak Ibu. Ya. Thank you semuanya. Selamat malam semua. Thank you. Oke. Bye bye.